Pertama karena kita mau, oh ya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi saya yang belum adalah tentang gangguan haid. Nanti saya membawakan materi yang lain yang kemarin Dokter Ratna belum ya, setelah ini. Ini berbayar atau enggak Zoom-nya? Izin menjawab, iya dokter, karena ini Zoom dari FK Unila. Oke, ya udah. Berarti bisa lanjut terus ya. Ya kita mulai aja. Jadi menstrual disorder itu banyak sekali jenisnya. Yang jelas yang pertama kali kita harus pahami adalah kalau kita membicarakan mengenai gangguan mengenai menstruasi, artinya kita harus tahu menstruasi yang normal itu sebenarnya seperti apa. Nah, seorang perempuan itu mengalami menstruasi yang normal itu dikendalikan oleh banyak faktor. Salah satunya ada namanya poros HPO. Poros HPO itu dari otak ke gonad yang akan mempengaruhi seorang perempuan itu mengalami menstruasi atau haid. Ya. Nah, kita mulai dari seks kromosom. Seorang perempuan itu seks kromosomnya XX. Dari seks kromosom ini dia akan mengatur, mendrive pada saat kita mengalami pubertas, dia akan memberi sinyal kepada gonad atau ovarium. Kalau gonad itu kan ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan berarti artinya ke ovarium, kalau laki-laki ke testis. Nanti dari gonad ini akan memberikan feedback. Ditambah dengan adanya kematangan dari poros HPO. HPO itu adalah hypothalamus pituitary axis ya. Ovarian axis HPO, hypothalamus pituitary atau hypothalamus hipofisis dan ovarium axis. Ini sangat penting dalam kita memahami sebenarnya menstruasi itu gimana sih sampai terjadi seorang perempuan itu menstruasi. Pada saat HPO aksis ini matang, letaknya HPO aksis di mana? Di dalam otak ya. Di dalam otak dia tuh di hipotalamus dan hipofisis. Di situ dia ada jaras. Di situ dia juga menerima ada reseptor dari hormon-hormon yang membuat dia bisa memberikan sinyal ke ovarium dan ke uterus atau ke rahim serta organ seks sekunder yang lain untuk mengalami namanya eh, secondary sex development. Jadi seorang perempuan itu dari lahir kita udah dibekali dengan folikel atau sel telur yang sudah tetap jumlahnya. Jadi sepanjang kehidupan seorang perempuan sejak dia lahir sampai dia berhenti haid atau berhenti menstruasi itu jumlah telurnya udah fix. Nggak ada yang bisa menambahkan, nggak ada yang bisa kurangin. Nah, lalu kenapa kalau misalnya jumlah sel telurnya ini fix? Artinya, pada saat seorang perempuan ini mengalami pubertas, HPO aksesnya sudah matang, otaknya akan memberikan sinyal bahwa dimulailah pematangan dari sel telur. Karena menstruasi kan basically adalah dia tuh proses di mana terjadinya kematangan sel telur sehingga sel telur yang sudah matang ini, satu sel telur yang matang ini akan siap untuk dibuahi. Dengan sel telur yang matang siap dibuahi ini, maka apabila terjadi fertilisasi, akan terjadi kehamilan. Nah, prosesnya panjang sekali. Jadi, dari dia punya folikel, sel telur, sejak dia lahir, sampai dia mengalami pubertas, mungkin kalau zaman sekarang mungkin sekitar usia di atas 8 tahun ya. Artinya 10 tahun gitu, dia udah ada yang menstruasi gitu, anak-anak zaman sekarang. Kematangan ini dipengaruhi oleh apa saja? Banyak hal. Salah satunya adalah tadi perkembangan otaknya yang akan merangsang si hormon-hormon seperti FSH, LH. Itu dia akan ngasih sinyal ke ovarium. Karena kan HPO. Jadi HP-nya itu kan di atas ya di otak ya. Hypothalamus pituitary itu di otak. HPO HP ini akan ngasih ovarium, ngasih sinyal ke ovarium supaya telurnya sel telurnya matang. Jadi kalau misalnya sel telurnya sudah matang, maka terjadilah proses folikulogenesis. Jadi dari telur yang belum matang menjadi telur yang matang siap dibuahi. Akhirnya, kalau tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi fertilisasi, maka terjadilah menstruasi. Ya, jadi pada saat proses puberti itu tidak cukup hanya otak ngasih sinyal saja ke
organ gonad atau ovarium, dia juga ngasih sinyal ke uterus, ke rahim. Karena menstruasi itu kan sheathing dari endometrium atau lapisan dinding dalam rahim. Jadi selain dia ngasih sinyal ke gonad atau ovarium untuk membesarkan telur, mematangkan sel telur, dia ngasih sinyal juga ke uterus untuk menebalkan endometrium. Kalau endometriumnya nggak tebel, sinyalnya ini nggak diterima, ya tidak terjadi menstruasi. Nah, pertama kali seorang perempuan itu mengalami menstruasi, kita sebut namanya menarki. Menarki itu ditentukan oleh apa? Oleh tadi, aksis HPO yang matang, lalu dia ngasih sinyal ke gonad ovariumnya nyampe, terjadi maturasi dari folikel atau sel telur, lalu dia sinyal ke uterusnya atau ke rahimnya juga nyampe, endometriumnya menjadi tebal. Selain itu, si otak ini juga ngirim sinyal untuk terjadinya secondary sex organ development. Jadi, perkembangan seorang anak perempuan menjadi eh, perempuan yang sampai menarke atau mempunyai siklus menstruasi yang normal itu panjang sekali. Jadi, sebelum terjadinya menstruasi, dia mengalami perkembangan seks sekunder dulu, seperti growth spurt. Jadi dia tinggi dulu biasanya. Kemudian ada telarki. Telarki itu eh, adrenarki. Telarki itu dari kematangan dari organ-organ endokrinnya, perkembangan mamenya. Lalu ada seks sekunder yang lain, rambut pubisnya mulai berkembang. Terus aksila rambut ketiaknya juga mulai ada gitu. Jadi perubahan itu semua paling terakhir terakhir sekali itu adalah menarki atau menstruasi. Jadi seks sekunder itu berkembang dulu sampai dia optimal baru terjadi menstruasi. Sehingga ini proses yang bertahap. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba mens, enggak. Urutannya adalah dia seks sekunder dulu. Jadi dia mamanya udah breast development-nya sudah berkembang, dia udah tinggi, berkembang adrenarkinya berkembang, rambut pubis sudah ada, seks sekundernya sudah ada, baru terakhir sekali tahapannya baru menarki atau menstruasi. Dan ini takes time bisa sampai beberapa tahun. Dimulainya puberti sampai dia menarki itu bisa 3 sampai 4 tahun gitu. Jadi artinya kalau misalnya kita ketemu anak perempuan yang sudah menstruasi padahal seks sekundernya belum berkembang, hati-hati. Ya, berarti artinya ada tahapan yang terlewat. Nah, itu kita harus cari tahu juga kenapa seperti itu. Karena harusnya semuanya ini pubertas ini sesuai urutan, ya. Oke. Nah, lalu kita membicarakan menstruasi. Menstruasi yang normal. Ya Mbak, makasih loh Mbak. eh, kita akan pakai klasifikasinya dari Vigo ya. Klasifikasi dari Vigo yang kita sebut dengan menstruasi normal itu yang seperti apa sih? Vigo itu mengklasifikasikan tahun 2018 dia ngasih eh, batasan ya. Jadi yang disebut menstruasi yang normal itu harus punya satu, kita harus bisa mendeskripsikan frekuensi, durasi, regularitas, dan volume. Frekuensi gimana? Kalau misalnya tidak ada menstruasi sama sekali dari sejak dia lahir sampai sekarang misalnya usianya harusnya sudah menstruasi 18 tahun harusnya sudah menstruasi tapi dia nggak ada mens sama sekali, namanya aminorea. Tidak ada perdarahan sama sekali keluar darah per vagina. Lalu yang normal itu kalau apa? Kalau frekuensinya kalau di Sperov itu dulu 21 sampai 35 hari. Nah, kalau Vigo 2018 dia merevisi nih. Jadi yang kita bilang normal kalau frekuensinya antar menstruasi itu 24 sampai 38 hari. Kalau kurang dari 24 hari kita bilang itu menstruasinya jarang frekuensinya. Kalau lebih juga artinya terlalu sering kan? Terlalu panjang jaraknya berarti. Kalau kurang dari 24 hari terlalu sering, kalau lebih dari 38 hari terlalu panjang jaraknya. Itu juga nggak normal. Lalu durasi itu lamanya. Setiap menstruasi yang dibilang normal kalau kurang dari sama dengan 8 hari. Kalau misalnya dia sampai 20 hari, 15 hari masih keluar darah itu nggak normal. Regularitasnya bagaimana? Jadi regularitas kita lihat.
Ada yang disebut normal atau reguler kalau jarak antara variasi antara cycle itu dari yang terpendek sampai terpanjang itu kurang lebih 7 sampai 9 hari. Nah, kalau lebih dari 10 hari kita bilangnya irregular. Volumenya bagaimana? Volumenya tentu saja kita harus tanya ke pasien berapa banyak setiap kali dia menstruasi. Caranya tanyanya gimana? Caranya paling mudah adalah kita tanya aja pembalutnya yang dia pakai berapa kali dia ganti, jumlahnya full atau enggak setiap kali dia ganti pembalut, pembalutnya jenis apa. Kalau sekarang dia setiap hari ganti 3 kali gitu. Tapi ternyata 3 kali itu semua pembalut yang malam yang panjang itu artinya kan eh, berdarahnya sangat banyak ya. Normalnya adalah 3 sampai 4 kali sehari, tapi dengan pad atau apa pembalut yang biasa, bukan yang long atau yang night itu kan isinya banyak banget. Nah, itu ya karena patokannya pembalut biasa itu kira-kira sekitar 70 sampai 80 cc kalau full. Tanya juga kalau misalnya dia bilang pembalut biasa tapi saya ganti 10 kali. Ternyata 10 kali itu karena sebentar-sebentar misalnya dia ke kamar mandi untuk kencing dia ganti padahal belum penuh ya nggak bisa juga kita bilang itu banyak gitu. Jadi ini harus ditanyakan ke pasiennya secara detail ya. Nih jumlahnya 5 sampai 80 cc, lamanya 8 hari, jaraknya per cycle antara 24 sampai 30 hari. 38 hari ya. Itu yang kita bilang menstruasi. Nah, kriteria itu mendeskripsikan bahwa menstruasi yang reguler itu memenuhi harus frekuensinya harus normal, regularitasnya juga harus reguler. Atau yang tadi eh, variasi antar siklusnya sekitar 7 sampai 9 hari. Artinya kalau misalnya bulan ini selama menstruasinya selama seminggu gitu. Nanti bulan depan 8 hari, bulan depannya lagi 9 hari masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia bulan ini 7 hari, bulan depan 15 hari, bulan depannya lagi misalnya 2 hari. Nah, itu regularity-nya berarti variasinya kan sangat jauh. Nah, itu berarti artinya kita nggak bisa bilang itu reguler, walaupun setiap bulan dia keluar darah. Ya, jadi kita harus anamnesisnya harus detail. Kalau kita mau menanyakan menstrual diary, itu minimal kita tanyakan 3 bulan terakhir. Ya, jadi nggak bisa hanya 1 bulan. Kita harus tanya 3 bulan. 3 bulan itu menstruasinya seperti apa. Lalu frekuensi juga sama seperti itu. Kalau dia range-nya masih di antara 24 sampai 38 hari, itu masih kita golongkan normal. Nah, kemudian ada juga eh, concern antara masalah durasi dan volume. Durasi dan volume ini juga akan mempengaruhi jumlah darah yang akan dikeluarkan seorang perempuan setiap kali menstruasi. Jadi kalau misalnya dia durasinya lama, terus setiap mensnya itu banyak, ya hati-hati. Pasien ini bisa jatuh dalam kondisi anemia. Nah, ini adalah gambaran pengaturan menstruasi yang normal. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada siklus yang terjadi di ovarium atau gonad, tadi yang di depan saya sudah jelaskan, dan siklus yang terjadi di uterus. Di ovarium pada saat si FSH, hormon FSH dan LH ini memberikan sinyal bahwa kita mau mulai proses folikulogenesis. Kita mau memulai membesarkan folikel untuk menghasilkan oosit yang matur. Dia akan ngasih sinyal ke ovarium, kan telurnya adanya di ovarium ya. Dia akan ngasih sinyal ke ovarium untuk membesarkan sel telur sampai dia mencapai oosit yang matur, diameter oosit matur sekitar 18 setengah, minimal 18,5 senti ya, 18,5 mili, sorry. Kemudian di ovarium dia ngasih sinyal seperti itu. Nah, selama selama proses itu terjadi, si FSH sama LH ini juga enggak
stagnan, jumlahnya nggak sama terus. Jadi dia ada kenaikan, ada peak, kemudian juga dia ada turun. Nah, ini tujuannya sama semuanya. Pada saat dia terjadi ovulasi, maka L, LH ini dia akan naik secara tiba-tiba. Ya, namanya LH surge. Kalau tidak ada LH surge, maka tidak akan terjadi ovulasi. Kemudian pada saat FSH sudah mulai naik, estradiol ini akan naik karena estradiol dihasilkan oleh folikel atau oosit yang matur. Jadi semakin dia mendekati maturitas oosit, setiap siklus menstruasi itu hanya akan menghasilkan satu sel telur yang matur, oosit yang matur. Jadi kalau misalnya oositnya banyak atau folikelnya banyak, tetapi tidak ada yang matur, maka tidak akan terjadi LH surge. Itu misalnya terjadi pada kasus PCO. Telurnya banyak, folikelnya banyak, tapi tidak ada telur yang matur. Estradiolnya juga nggak akan terbentuk. LH surge tidak terjadi sehingga tidak terjadi ovulasi. Nah, itu yang terjadi di ovarium. Hormon yang berperan di situ ada FSH, LH, estradiol, dan progesteron. Nah, lalu kalau misalnya sudah terjadi ovulasi, apa yang terjadi? Ovulasi ini kan oosit yang matur dia akan dikeluarkan. Cangkangnya, sisa tempat oosetnya itu akan menjadi corpus luteum. Lalu si telur yang matang berharap untuk bertemu dengan sperma sehingga terjadi fertilisasi. Kalau terjadi fertilisasi, maka berikutnya akan terjadi implantasi, ya kan? Nah, implantasi di mana tempatnya? Tempatnya adalah di uterus. Sehingga uterus ini perlu dipersiapkan. Kalau sudah terjadi fertilisasi, ada produk konsepsi, dia harus bisa nempel dengan baik dengan cara menebalkan dinding dalam uterus atau endometrium. Nah, disitulah akan terjadi peningkatan hormon yang namanya progesteron. Progestasi. Pro kehamilan, gestasi itu kehamilan artinya ya. Nah, hormon progesteron ini yang akan membuat penebalan di dinding dalam rahim, kemudian si arteri spiralisnya ini semakin berlekuk-lekuk dan nutrisi di situ akan banyak. Sampai pada kurang lebih kalau di siklus yang 28 hari gitu, pada saat si endometrium ini udah tebal mencapai puncaknya, tapi misalnya tidak terjadi fertilisasi, ini si telur nggak ketemu dengan sperma, maka di situ mulai dia turun tuh kadar hormonnya. Karena korpus luteumnya ini udah habis nih untuk mensupport apabila terjadi implantasi ini udah habis dia. Jadi dia akan turun sehingga mengakibatkan endometriumnya ini jadi shedding. Shedding itu artinya rontok ya. Nah, disitulah seedingnya dari lapisan endometrium itu yang disebut menstruasi. Ya. Jadi proses terjadinya menstruasi ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, hormon-hormon juga termasuk 4 hormon ini adalah hormon utama, tapi sebenarnya ada yang lain-lain. Kalau misalnya baca di endokrin reproduksi itu tidak hanya 4 ini, jadi ada di situ inhibin segala macam ada banyak. Ya, jadi ini yang kalian harus tahu minimal 4 hormon ini ya. Nah, jadi, kalau ada yang mengganggu semua proses ini, salah satu proses ini terganggu, disitulah akan terjadi gangguan dari menstruasi atau gangguan haid. Entah itu misalnya telurnya harusnya dia dikasih sinyal berkembang, tapi dia nggak berkembang. Harusnya kadar FSH-nya cukup, tapi dia nggak cukup untuk ngasih sinyal. Estradiolnya harusnya dia naik sehingga mengakibatkan peningkatan dari penebalan dari dinding endometrium, tapi dia nggak cukup untuk menebalkan endometrium. Atau korpus luteumnya ini harusnya dia membuat supaya si progesteronnya naik sehingga endometriumnya, arterinya berlekuk-lekuk, tapi jumlahnya nggak cukup. Akhirnya terjadi gangguan menstruasi. Jadi banyak banget yang bisa terjadi gitu di antara proses ini ya dalam satu siklus. Ini akan berulang setiap bulan ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi yang eh, semua itu harus ada keseimbangan antara yang ngasih sinyal dari aksis HPO, dari otak ke ovarium, terus diterima oleh gonad tadi ovariumnya benar, lalu dia di uterine cavity-nya juga benar, jadi endometriumnya itu bisa menebal sesuai sinyal yang dikirim.
Lalu ada masalah juga di hemostasis, karena kan menstruasi kan ada shedding ya. Nah, artinya kalau misalnya hemostasisnya nggak berjalan, ya pasti akan terjadi gangguan. Jadi keseimbangan ini harus terus terjadi sehingga menstruasi yang normal dan reguler itu tetap bisa berlangsung. Kalau salah satunya timpang atau berat sebelah, maka misalnya HPO aksisnya dia nggak ada masalah, tetapi sinyalnya nggak ada masalah, pengiriman sinyal nggak ada masalah, tapi dia ada masalah di kavum uterinya atau di tebal endometriumnya atau di proses hemostasisnya, maka akan terjadi gangguan dari regular cycle ya. Sebaliknya, kalau urusan sinyalnya ini nggak benar, sinyalnya nggak nyampe ke gonad, sinyalnya nggak nyampe ke uterus, maka bisa juga terjadi gangguan dari menstrual cycle juga. Nah, ini beberapa istilah yang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama adalah amenore. Jadi amenore itu adanya tidak terjadinya menstruasi. Nah, amenore ini ada dua. Yang pertama kita sebut primary amenore. Kalau dia sama sekali sejak lahir sampai usia pubertas. Nah, definisinya ini kalau dia nggak pernah menstruasi sama sekali sampai usia 15 tahun atau 3 tahun setelah perkembangan seks sekunder, maka disebut primary amenorrhea. Jadi misalnya gini maksudnya, dia 15 tahun em, baru terjadi telarki misalnya. Jadi ada breast development, growth spurt sudah ada breast development. Nah, dia belum menstruasi, tapi sudah ada perkembangan seks sekunder. Kita bisa menunggu sampai 15 plus 3. Artinya 18 tahun harusnya dia sudah menstruasi. Tapi kalau misalnya sudah ada perkembangan seks sekunder di usia 15 tahun sampai 18 tahun masih belum menstruasi, harus dicari tahu ya. Artinya ada sesuatu karena normalnya 3 tahun setelah seks sekunder development dia harus menstruasi. Lalu yang berikutnya ada secondary amenorrhea. Secondary ini dia sudah pernah menstruasi, tiba-tiba berhenti. Nah, berhentinya tuh berapa lama? Minimal yang disebut secondary amenorrhea kalau 3 siklus berturut-turut atau 6 bulan pada seorang perempuan yang siklus haidnya teratur. Ya, jadi nggak bisa kita bilang secondary amenorrhea kalau misalnya di perempuan ini dia haidnya setiap 3 bulan, nggak bisa. Yang kita bilang teratur tadi di depan kan udah kita bahas ya. Harus ada frekuensi, durasi, apalagi tadi volume sama regularity ya. Jadi itu penting, harus mencakup itu semua. Kalau kita ngomongin mens yang normal, 4 faktor itu harus tercantum di situ ya. Kemudian ada oligomenore. Oligo itu artinya sedikit ya. Nah, kalau ini ya jelas. Kalau ini dia masih pakai definisi yang 35 hari. Tapi kalau kita lihat di Vigo 2018 tadi, 38 hari. Artinya lebih dari 38 hari kita bilang oligo karena berarti mensnya dikit banget. Etiologinya apa saja? Jadi ada permasalahan di hormonnya. Hormon yang tadi ya udah kita lihat bahwa ada FSH, LH, estrogen, progesteron, dan lain-lain. Ini bisa mengakibatkan berbagai macam gangguan haid. Salah satu yang paling sering yang disebabkan karena hormonal imbalance adalah PCO atau Polycystic Ovary Syndrome. Pada kondisi ini biasanya perempuan itu dia jarang haid. Jadi biasanya siklusnya lebih dari 38 hari. Terus kemudian juga etiologi dari PCO ini karena ada ketidakseimbangan dari LH-nya. Makanya dia masuk ke kategori hormonal imbalance ya. Terus ada permasalahan di struktural. Struktural itu ada masalah tadi di uterusnya ada masalah, misalnya ada fibroid atau myom ya, leukemia, ada polip, ada kelainan kongenital, misalnya dia uterusnya ada tapi serviknya tidak terbentuk, atau dia uterusnya ada tapi ada sekatnya sehingga nggak keluar tuh menstruasinya. Nah, ini ada kelainan struktural. Lalu ada masalah sistemik seperti tadi hemostasis ya, kelainan kelainan misalnya ada kelainan tiroid, ada diabetes yang tidak terkontrol, ada masalah
eating disorder. Jadi kalau dia diet yang berlebihan banget sampai misalnya anoreksia, bulimia kayak gitu tuh juga mengakibatkan kondisi itu bisa mempengaruhi tadi aksis HPO. Kalau aksis HPO terpengaruh maka ya regular menstrual cycle ya pasti akan terganggu. Ada faktor-faktor lain seperti stres, perubahan berat badan, dari kurus ke gemuk sekali atau gemuk ke kurus sekali itu juga em, bisa mempengaruhi gangguan haid, termasuk exercise yang berlebihan. Jadi pada atlet-atlet kan mereka kan berlatih ya, berlatihnya dengan tiap hari kan pasti kan berlatih dengan sangat keras ya exercise-nya. Nah, ini juga akan bisa mempengaruhi si pola menstruasinya. Kadang-kadang mereka jadi mensnya nggak teratur gitu. Nah, ini karena mempengaruhi si HPO aksis itu tadi. Nah, kalau amenore itu kita harus cari tahu dulu. Jadi dia primary atau secondary. Nah, kalau misalnya dia ternyata secondary atau primary kita pisahkan dulu. Ini amenorenya karena memang dia masalahnya di pusat. Pusat itu artinya di otak ya, di hipotalamus pituitary. Misalnya tadi GnRH-nya berkurang hormonnya. Pada kondisi apa seperti itu? Pada kasus-kasus eh, memang produksi FSH sama LH-nya tidak banyak. Nah, hati-hati kalau seperti itu. Jangan-jangan misalnya ada kasus keganasan di brain gitu ya mempengaruhi produksi dari gonadotropin releasing hormone ini juga bisa mengakibatkan akhirnya gangguan haid dan tidak mens pasiennya. Ada gangguan di pituitary-nya. Pituitary misalnya ada prolaktinoma. Prolaktinoma itu massa ya. Dia menghasilkan prolaktin. Atau ada Sheehan syndrome. Sheehan syndrome ini terjadi pada kondisi di mana em, pernah pernah ada riwayat perdarahan yang hebat sehingga mengakibatkan di eh, brainnya itu dia terpengaruh yang mengontrol dari si FSH-LH-nya ini terpengaruh ya. Jadi kayak semacam hipoksia gitu yang berkepanjangan karena dia perdarahan. Nah, itu mengakibatkan juga gangguan menstruasi. Nggak men biasanya. Lalu ada insufficiency ovarium. Jadi eh, di depan tadi kan jelas ya bahwa aksisnya itu harus otak, hipotalamus pituitary, dan ovarium. Ovarium itu kan dikasih kode bahwa ini keluarin nih telur yang matang, matangkan telur atau folikulogenesis pembentukan telur yang matang. Nah kalau telur yang ada di ovariumnya itu nggak cukup, mau dikasih sinyal kayak apapun, FSH-nya sebanyak apapun, ya nggak akan bisa terjadi menstrual cycle. Nah, kondisi apa yang seperti itu? Misal pada kondisi-kondisi dengan kelainan bawaan dari lahir sindrom Turner. Sindrom Turner ini dia bukannya nggak punya telur sama sekali, dia punya tapi sangat sedikit. Jadi kalau orang normal biasanya sejak dia pubertas di usia 8 atau 10 tahun menstruasi gitu ya, akan menopause di sekitar usia 50-an tahun gitu. Nah, kalau sindrom Turner nggak cukup telurnya sampai 50 tahun. Mungkin dia usia 25 tahun ke atas dia udah mulai jarang-jarang mensnya karena telurnya udah mulai habis gitu. Atau premature ovarian failure. Sama pada kondisi-kondisi di mana telurnya itu lebih sedikit cadangannya dibanding usia seharusnya. Jadi misalnya usia 35 ke bawah itu harusnya cadangan telurnya masih cukup banyak gitu ya. Sekitar kalau kita ukur cadangan telur itu salah satu mengukurnya kan dengan anti Mullerian hormon. Anti Mullerian hormonnya harusnya di bawah 35 tuh masih di atas 2,5 misalnya gitu ya. Tapi ini kok usianya masih 30 tahun kok AMH-nya 0,5 kan nggak cocok ya. Jadi artinya ada sesuatu yang membuat dia si cadangan telurnya ini tidak banyak. Nah, itu juga eh, dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa karena penyakit, bisa karena memang cadangannya dari awal tidak banyak. Kalau dari awal tidak banyak itu biasanya pada kelainan-kelainan bawaan ya kayak sindrom Turner gitu, itu salah satunya. Atau kelainan lain yang mengakibatkan patologi di ovarium sehingga telurnya jadi nggak banyak.
Oke. Nah, ini juga sering nih mengakibatkan jarang-jarang mensnya. Makanya dia keluhannya yang paling sering biasanya dia nggak mens atau irregular period. Selain itu juga ada hirsutism, akne, dan perubahan berat badan. Weight gain ini bisa dia sangat overweight atau obese, atau bisa juga dia biasa aja badannya, nggak yang overweight atau obese gitu. Tapi dia ternyata waktu datang ke kita nggak pernah mens, tapi badannya nggak overweight atau nggak ada akne dan nggak ada hirsutism. Hirsutism ini pertumbuhan rambut ya. Jadi artinya kayak di kumisan gitu atau dadanya ada rambut dadanya kayak gitu. Jadi pertumbuhan rambut yang lebih lebih dibandingkan yang seharusnya gitu ya. Jadi terus akne segala macam karena jadi kayak laki-laki. Karena kalau yang kasus sangat ekstrim tuh benar-benar sampai kayak bisa berjambang, berewokan gitu, saking banyaknya rambutnya. Karena androgennya sangat banyak pada kasus-kasus seperti itu biasanya. Cuman kalau di populasi Asia memang hirsutism ini tidak terlalu dominan. Tapi kalau di ras Kaukasoid memang dia lebih kelihatan dan lebih dominan ya. Kalau kita tuh biasanya jarang yang ada hirsutismnya. Ada tapi nggak terlalu yang berat sekali atau yang banyak banget gitu apa distribusi rambutnya. Diagnosisnya kita pakai namanya Rotterdam Kriteria. Ini udah ada yang revisi yang tahun 2023 yang terbaru. Dia ada jarang-jarang nih menstruasinya atau oligomenorrhea. Ada marka klinikal sama biochemical dari hiperandrogen yang tadi saya bilang ya. Jadi hirsutisme sama akne ini karena hiperandrogen. Caranya ngetesnya gimana ya? Cek testosteron total kayak gitu-gitu. Sama ada gambaran polycystic ovaries di USG-nya. Polycystic ovaries itu artinya ya telurnya banyak tapi kecil-kecil. Ya, kalau dulu definisinya itu minimal volumenya lebih dari 10 10 masing-masing ovarium itu lebih dari 20 kalau kita hitung folikelnya. Terus volumenya lebih dari 10 mm kubik ya. Manajemennya gimana? Jadi manajemennya tentu saja ada harus perubahan lifestyle yang pertama. Kalau dia overweight atau obese kita turunkan berat badan, exercise karena dia juga mengakibatkan adanya sensitivitas insulin. Nah, pada saat insulin sensitivitasnya ini teratasi, weight loss-nya sudah teratasi, biasanya dia akan kembali lagi ke siklus yang normal. Karena tadi akses HPO-nya udah jalan lagi dia. Karena basically dia sebenarnya karena hormonal imbalance, bukan karena ada masalah struktur. Lalu pengobatannya bisa macam-macam ya, bisa dikasih untuk benerin hormon, tadi bisa dikasih COC. COC itu pil kontrasepsi oral kombinasi anti androgen untuk hirsutisme dan metformin untuk sensitivitas insulinnya. Nah, kalau gangguan struktural, gimana kita cara mengidentifikasinya? Jadi Vigo udah ngasih kita guidelines untuk gangguan struktural itu kita golongkan menjadi singkatannya palm and coin. Palm itu P-nya itu polip, A-nya adenomyosis, L-nya leukemia, M-nya malignancy dan hiperplasia. Coin itu koagulopati, ada gangguan hemostasis, misalnya dia ada kelainan pembekuan darah, ya jelas kalau menstruasi pasti dia akan berdarahnya sangat banyak. O-nya ovulatory dysfunction, jadi dia ada gangguan ovulasi, jadi dia nggak terjadi folikulogenesis yang benar sehingga dia nggak ada ovulasi. Itu juga mengakibatkan gangguan haid, biasanya mensnya jadi nggak lancar. Karena dalam 1 tahun tuh sebenarnya ada fase di mana seorang perempuan itu siklus menstruasinya itu anovulasi, jadi sebenarnya nggak bertelur, nggak ada telur yang matang tuh ada. Ya, kemudian ada masalah di endometrium, iatrogenik, karena misalnya pengobatan atau karena tindakan yang pernah dilakukan yang mengakibatkan dia akhirnya gangguan haid. Misalnya kayak kuret, Asherman syndrome kayak gitu ya, kuret atau tindakan pernah dilakukan kuret atau tindakan di dalam rahim sehingga mengakibatkan dia tipis sekali endometriumnya, akhirnya dia nggak haid, itu iatrogenik salah satunya. Atau
yang tidak masuk di klasifikasi ini. Nah, ini kalau misalnya dia penyebabnya karena miom, Vigo tuh juga udah ngasih tuh. Nomor-nomor ini adalah posisi dari dan ukuran dari miomnya. Jadi kan miom itu ada intramural, kemudian dia serosa sama em, yang intrakavum uteri ya. Nah, ini yang mana submukos atau intrakavum uteri? Yang mana nih kalau misalnya dia ada miom atau fibroid itu yang mana? Apakah dia nomor satu, ataukah dia nomor empat, atau nomor tiga? Posisi ini akan mempengaruhi apakah dia mengakibatkan gangguan haid atau tidak. Jadi tentu saja yang semakin dekat dengan endometrium, misalnya 2 sampai 5 itu kita lihat dia menekan dari ke arah kavum uteri ya. Dia menekan endometrium. Tentu saja kalau dia besar, dia pasti akan membuat gangguan haid. Antara itu haidnya jadi lebih banyak karena luas permukaannya bertambah karena ada miomnya, atau dia ada keluar darah di luar hari-hari haidnya. Karena ada sesuatu di miometriumnya gitu. Nah, diagnosisnya bagaimana? Diagnosisnya tentu saja kita harus melakukan tadi recall dari menstrual diary-nya. Jadi 3 bulan itu kita harus cek per bulannya bagaimana, durasi, volume, dan simptom yang terkait. Apakah ada perubahan dari mood, ada nyeri atau tidak, terus ada perubahan lifestyle, misalnya tadi tiba-tiba exercise yang sangat berat gitu ya, atau ada perubahan berat badan yang ekstrim. Nah, itu juga penting kita harus tahu. Terus pemeriksaan fisik. Tentu saja kita harus melakukan pelvic examination untuk lihat ada kelainan dari anatomi ada enggak. Ada kondisi lain seperti kalau dia primary amenorrhea kita lihat perubahan seks sekundernya terjadinya sampai mana, ada atau enggak, kalau ada sampai mana. Jadi kadang-kadang ada yang growth spurt tapi telarkinya enggak optimal. Telarki itu kan perubahan payudara ya. Nah, telarkinya ternyata cuma sampai M1 ya, itu di mana kita M1 itu kalau kita menilai perubahan pubertas pada seorang anak perempuan, itu kita kategorikan. Jadi besarnya payudara, luasan areola, sampai dia M3 atau M4 itu biasanya baru lanjut ke tahapan seks sekunder berikutnya. Tapi kalau ternyata M1 tuh baru baru dia areolanya belum lebar, kemudian nipple nipple buttnya itu belum menonjol ya nggak bisa, dia belum selesai sebenarnya breast developmentnya. Ini kita harus cek. Jadi kalau primary amenorrhea nggak cukup kita ngecek pelvic examination doang, nggak bisa, harus semuanya, mamenya, pertumbuhan rambut, pubis, bagaimana itu harus semuanya dicek ya. Terus, nah berikutnya kalau masih nggak ketemu juga, kita tambahan penunjang yang lain seperti lab, kayak FSH, LH, E2, progesteron, testosteron gitu. USG untuk lihat ada kelainan nggak, kayak tadi PCO itu kita bisa lihat dari ultrasound. HSG, HSG-nya gimana? Ada kelainan nggak di kavum uteri atau di tuba falopi yang bisa mengakibatkan kemungkinan dari patologi yang terjadi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang direkomendasikan dari Vigo ya untuk mengevaluasi gangguan haid. Jadi kalau misalnya ada gangguan haid, apa yang mesti kita lakukan tadi? Historinya harus komprehensif ya. Ada fungsi HPO-nya gimana? Apakah terganggu atau enggak? Lalu ada penyakit yang lain enggak yang kira-kira mempengaruhi pola menstruasi? Kayak misalnya dia minum obat-obat pengencer darah gitu, atau dia minum obat-obatan em, tadi ya, misalnya tiroidnya belum terkontrol. Nah, itu tentu saja berperan dalam eh, gangguan haidnya. Lalu kita lakukan evaluasi, pemeriksaannya, dan investigasi lebih lanjut ya, lab-lab tadi itu. Nah,
Setelah itu, kalau kita sudah mau evaluasi uterusnya, dilihat kalau darahnya banyak sekali atau sedikit sekali, dilihat ada penebalan, hiperplasi itu penebalan ya, ada penebalan atau tidak. Kalau ada penebalan, kita lakukan biopsi. Kita cek penebalannya ini normal atau jangan-jangan ada masalah lain, kayak misalnya ada kita curiga ke arah keganasan. Nah, jadi itu pentingnya untuk ultrasound. Kalau ultrasoundnya hasilnya meragukan, kita harus cek lagi, kita sampling, kita lakukan pemeriksaan di patologi. Semuanya ini tentu saja paling ideal kita lihatnya kalau ultrasound ya transvaginal ultrasound. Kalau misalnya dia masih nona, memang transvaginal kalau di kita agak sulit ya. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Kita harus jelaskan dulu ke pasien bahwa kenapa kita harus melakukan transvaginal ultrasound. Kebanyakan sih apalagi kalau di kota-kota besar udah nggak masalah dia transvaginal walaupun dia belum menikah gitu. Jadi harus ditawarkan. Kalau tidak transvaginal gimana dok? Ya transrektal. Karena kalau hanya dari abdomen saja, kadang-kadang kita tidak bisa ketemu, eh, kita nggak bisa melihat keseluruhan. Ovarium nggak kelihatan, ada kelainan di tuba nggak kelihatan yang besar itu. Jadi kita hanya cuma bisa melihat uterus uterine cavity aja kalau per abdominum. Itu juga kita cuma tahu endometriumnya tebal atau enggak, tipis atau enggak. Ada kelainan miom yang di belakang itu kadang kalau besar kelihatan, tapi kalau kecil-kecil kadang nggak kelihatan. Jadi memang idealnya harus transvaginal ya atau transrektal. Ngobatinnya gimana? Tentu saja ngobatinnya sesuai dengan etiologi. Pengobatannya tidak selalu harus dengan surgery, tetapi tergantung dari etiologinya. Tadi kan etiologinya banyak sekali ya, bisa karena gangguan hormonal ya. Kalau gangguan hormonal tentu saja kita benerin dulu hormonnya. Macam-macam kan, hormonal treatment itu ada dari pil KB atau COC, suntik, DMPA, kemudian ada penggunaan LNGIUS. LNGIUS itu kayak IUD gitu ya, tapi IUD-nya itu ada hormonnya. Nah, itu pada kasus-kasus misalnya perdarahan yang disebabkan oleh adenomiosis kayak gitu itu pada tempatnya kita bisa menawarkan untuk menggunakan si IUD dengan hormon itu atau disebutnya LNG-IUS levonorgestrel intrauterine device ya. Jadi hormonnya langsung masuk ke dalam rahim. Nah, kalau memang diperlukan karena misalnya dia ada masalah di struktural, dia ada sekat gitu ya yang menyebabkan darah menstruasinya itu nggak bisa keluar, sehingga darahnya masuk ke rongga abdomen. Nah, itu motong sekatnya pakai minimal invasive surgery atau laparoskopi atau bisa juga open surgery ya. Jadi tergantung etiologinya. Kita harus identifikasi dulu etiologinya. Nah, jadi kalau ketemu gangguan menstruasi atau abnormal uterine bleeding, cek dulu ini siklik atau non siklik, dipengaruhi oleh kira-kira dia haid atau enggak. Cari etiologinya, baru dari etiologi itu kita tentukan kita mau ngapain. Ada yang namanya manajemen akut, jadi pada saat dia berdarahan sangat banyak, kita harus melakukan sesuatu dulu. Sebelum akhirnya harus eh, tata laksana sesuai dengan etiologi atau definitive management. Nah, ini kalau misalnya perdarahan banyak nih, ada perempuan datang tiba-tiba berdarahnya banyak sekali, menstruasinya banyak sekali. Ini bisa kita kasih ya. Jadi kita berikan estradiol valorat biasanya 4 mg per 6 jam untuk menstop perdarahannya ya. Jadi kita kasih estradiol dalam 24 jam itu tujuannya untuk supaya perdarahan segera berhenti. Lalu dilanjutkan karena ini hormonal ya. Jadi harus bertahap. Tambahin estradiol plus progestin 4 hari 4 kali 1. Terus di tapering off sampai 1 kali 1, 3 kali 1, 3 hari, 2 kali 1, 2 hari, dan 1 kali 1 selama 3 minggu. Kita harapkan dengan kita kasih seperti ini, dia akan meregulasi si aksis yang terganggu itu sehingga perdarahan jadi minimal. Nah,
Kita tadi udah tahu ya etiologinya bisa berbagai macam gangguan haid ini. Tentu saja kalau tidak diatasi akan mengakibatkan gangguan kesuburan atau infertility. Dia bisa bikin nyeri kronis kalau misalnya penyebabnya ternyata karena ada adenomiosis di dalam otot rahimnya. Terus bisa anemia kalau berdarahnya banyak, terus setiap bulan dia harus eh, ganti pembalut panjang sehari 7 sampai 10 kali, lama-lama dia HB-nya turun anemia. Ya, jadi ini harus ada psychological impact juga, apalagi kalau misalnya dia ada nyeri ya. Jadi kita harus atasi sesuai dengan etiologi. Oke. Saya rasa sih itu tentang gangguan haid. Ada yang mau bertanya?